Assalamualaikum teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada. Saya Vika Lestari, Ambasador Jafra Indonesia. Hari ini mau sharing lagi tentang Jafra buat teman-teman semua. Beberapa informasi yang mungkin mengganjal di hati teman-teman, di pikiran teman-teman, dan sampai saat ini masih bingung ataupun masih ragu untuk join ataupun menggunakan produk Jafra. Beberapa pertanyaan yang sering terlontar dari teman-teman dan mungkin teman-teman masih belum menemukan jawaban yang tepat. Saya akan berusaha untuk membantu menjawab pertanyaan daripada teman-teman semua. Pertama adalah Jafra itu membuat ketergantungan apa tidak? Nah, teman-teman, ketergantungan di sini pengertiannya adalah beda-beda. Satu, pengertiannya ada ketika kosmetik itu ditinggalkan lalu menimbulkan efek rebound atau efek berkebalikan dari muka yang sebelumnya, artinya timbul jerawat ataupun flek singkatnya ya. Nah, Jafra apabila ditinggalkan tidak menyebabkan efek ketergantungan seperti tersebut. Nah, pertanyaan teman-teman juga, mungkin nggak masih sekinclong ketika menggunakan Jafra? Ya jelas tidak, namanya muka dirawat dan tidak dirawat beda. Tapi kalau meninggalkan Jafra menimbulkan efek jerawat, flek atau muka lebih hitam, itu tidak. Itu hanya terjadi kepada produk-produk racikan yang mengandung steroid, hidrokinon ataupun merkuri. Pertanyaan kedua adalah apa yang harus teman-teman lakukan ketika efek rebound itu terjadi? Kalau saya sih, karena saya matre, efek rebound terjadi, saya tetap memulai bisnis ini. Jadi saya tidak meninggalkan bisnis ini ketika efek rebound terjadi. Komentar orang biarin aja, karena mimpi juga milik saya, bukan milik mereka yang julid ya. Nah, ketika efek rebound terjadi, selain kita menggunakan produk Jafra, teman-teman juga harus memiliki keyakinan kuat, benar nggak sih produk Jafra tersebut benar-benar membuat muka saya itu sehat. Yang kedua, teman-teman itu jangan berharap hasilnya instan ataupun kinclong secepat mungkin, putih, itu jangan berharap. Karena kalau misalkan teman-teman berharap seperti itu, jelas teman-teman gak bisa berharap dari Jafra, karena Jafra itu tidak merubah warna kulit tapi membuat kulit lebih cerah, itu satu tingkat saja dan tidak berlebihan. Nah, itu kan tandanya produknya alami. Dan satu lagi, teman-teman juga harus menggunakan pola hidup dan pola diet yang sehat. Artinya ketika menggunakan produk Jafra ya teman-teman juga harus pola hidup dan pola makannya yang bagus gitu. Artinya teman-teman tidak boleh makan-makan yang mengandung lemak juga, junk food dihindari, makanannya lebih banyak ke sayur, buah-buahan, dan pola hidup yang sehat. Artinya teman-teman tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Nah, pertanyaan ketiga, teman-teman, mungkin gak sih seorang saya itu bisa sukses di Jafra ini? Sebenarnya untuk sukses di Jafra itu ada aturannya, ada sistemnya. Sistemnya biasanya yang dikeluarkan oleh manajemen dan sistem yang dikeluarkan oleh leader Jafra sendiri. Nah, teman-teman tersebut bisa mengikuti jejak suksesnya atau mencontek cara kerjanya leader tersebut apa tidak, mengikuti sistem apa tidak. Jawabannya adalah kepada teman-teman sendiri. Kalau sistem tersebut sudah membuktikan kalau ada leader yang sukses dan leader tersebut sudah lebih dulu sukses, kenapa kita tidak bisa mengikuti program kerja atau cara kerjanya leader tersebut? Keempat, teman-teman sering nanya, di Jafra itu ada detox apa enggak gitu kan. Nah, teman-teman boleh cek di Google, kalau misalkan skincare tidak ada hubungannya dengan detox gitu loh. Skincare itu hanya bekerja di kulit muka saja gitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan detox. Nah, apalagi Jafra itu bukan produk yang herbal, tapi Jafra itu lebih kepada botanikal, artinya memang bahan dasarnya terbuat dari alam. Jadi tidak ada detox dalam Jafra, kecuali teman-teman itu adanya apa sih? Efek rebound adalah efek rebound, efek yang terjadi akibat penggunaan kosmetik sebelumnya. Dan satu lagi mungkin purging itu adalah Jafra tersebut menutrisi mukanya teman-teman agar sesuatu hal yang memang tidak layak di muka kita itu sama Jafra dibantu untuk dikeluarkan. Dan teman-teman harus bisa membedakan antara efek rebound dan breakout. Jadi kalau misalkan pakai Jafra sekali langsung ada efek, itu
Bukan berarti breakout atau bukan berarti tidak cocok, tapi teman-teman itu harus lebih kepada sabar menggunakan perawatan dari Jafra. Kenapa? Karena kita harus sadar sebelumnya kita itu banyak sel kulit mati nggak, artinya merawat muka nggak. Sama satu lagi, teman-teman sebelumnya menggunakan kosmetik yang berbahaya apa tidak. Kalau misalkan teman-teman menggunakan kosmetik yang berbahaya, teman-teman harus sadar akan proses yang tidak instan di Jafra ini. Yang kelima, Jafra itu aman gak sih untuk ibu hamil dan menyusui? Nah, ini pertanyaan yang sering banget teman-teman itu konsultasi kepada saya. Kenapa? Karena kan teman-teman mungkin menggunakan krim atau kosmetik yang sebelumnya itu apabila hamil harus diberhentikan. Nah, itu sebenarnya teman-teman harus dipertanyakan gitu loh. Kenapa ketika hamil harus diberhentikan? Kosmetik tersebut mengandung apa? Emang nggak amannya untuk ibu hamil dan menyusui aja? Untuk saya gimana? Nah, ini yang teman-teman harus sikapi sebenarnya. Tapi apabila teman-teman terlanjur dan pasti teman-teman itu mungkin pernah menggunakan kosmetik tersebut. Nah, Jafra itu aman gak sih untuk ibu hamil dan menyusui? Jafra itu insya Allah melihat dari isi kandungannya, melihat dari testimoninya, insya Allah Jafra itu aman untuk ibu hamil dan menyusui selama ini ya. Tetapi apabila teman-teman ragu untuk menggunakan Jafra karena teman-teman dalam kondisi hamil atau menyusui, sebaiknya teman-teman berkonsultasilah ke dokter-dokter kandungan teman-teman tersebut agar teman-teman lebih yakin lagi menggunakan produk Jafra. Pertanyaan keenam adalah, teman-teman sering bilang ribet nggak sih menggunakan Jafra karena tahapannya yang banyak, ada serum, ada krim pagi ataupun krim malam. Nah, teman-teman sebenarnya teman-teman itu harus tahu setiap kandungan daripada kosmetik yang teman-teman gunakan. Sebenarnya penting nggak sih serum? Kalau saya jelas menganggap serum itu amat sangat penting, karena serum itu menambah atau menutrisi muka kita agar lebih segar dan kelihatannya. Teman-teman boleh lihat, teman-teman misalkan reuni, teman-teman misalkan sekolah di sekolah apa gitu, tiba-tiba reuni. Orang yang dengan perawatan dan orang yang tidak dengan perawatan jelas hasilnya akan beda. Nah, pentingnya serum buat saya itu untuk menjaga agar kulit kita tampak sehat, lebih muda, lebih ke anti aging ya. Lalu teman-teman tersebut bilang ribet nggak sih? Namanya perawatan itu pasti ribet dan membutuhkan waktu ataupun biaya yang lebih untuk kita, karena hasilnya juga kita inginkan sesuatu yang lebih gitu loh. Kalau teman-teman hanya menggunakan perawatan hanya biasa aja ya, hasilnya pun akan biasa aja. Apalagi kalau misalkan teman-teman sudah menikah atau misalkan teman-teman itu sudah mengalami hamil, atau teman-teman itu sudah berumah tangga, atau teman-teman di atas usia 27 tahun, pasti nutrisinya lebih membutuhkan pastinya muka itu lebih membutuhkan nutrisi dibandingkan gadis-gadis gitu atau usia-usia di bawah 18 tahun. Jadi teman-teman lebih baik kita ribet dari sekarang gitu dengan menggunakan rangkaian perawatan dibandingkan teman-teman harus menggunakan hal-hal yang instan yang akhirnya efeknya pun jangka panjang. 7, ini pertanyaan yang paling banyak teman-teman pertanyakan, Jafra itu mahal apa tidak? Kalau misalkan mahal apa tidak itu sebenarnya relatif ya teman-teman semua. Tetapi kalau saya sih melihat kualitasnya, melihat kuantitasnya juga. Misalnya teman-teman itu menggunakan toner sebesar ini. Ini bisa awet sampai dengan 6 sampai dengan 7 bulan ya kalau saya. Lalu teman-teman bisa menggunakan krim malam yang besarnya sebesar ini. Kalau menurut teman-teman itu worth it apa enggak? Kalau menurut saya sih ya, ini tuh sangat relatif murah dan terjangkau gitu. Kalau misalkan teman-teman tahu rasanya seperti apa ketika digunakan, dan teman-teman sendiri tahu kandungannya, tahu isinya, tahu manfaatnya, daripada minimal kandungan Jafra yang terkenal itu adalah royal jelly, dan tahu besarnya kuantitas Jafra itu sebesar apa, ya insya Allah kata mahal itu tidak akan terjadi. Jadi sebaiknya teman-teman boleh bilang mahal kalau teman-teman sudah menggunakan produk Jafra, atau minimal teman-teman sudah tahu kemasan Jafra itu sebesar apa. Nah teman-teman semua, pertanyaan nomor 8 adalah bagaimana sih kalau misalkan teman-teman membeli Jafra tidak ke konsultan resmi Jafra, tetapi teman-teman membeli di marketplace atau misalkan seperti Lazada,
Shopee ataupun Bukalapak dan lain sebagainya, mungkin bisa membelikan harga yang lebih murah. Tapi teman-teman harus diingat, jika teman-teman itu menggunakan produk Jafra, rekomendasi ataupun teman-teman menggunakan Jafra dari Shopee ataupun Bukalapak atau marketplace dimanapun berada, teman-teman tidak akan menemukan konsultan yang benar-benar bertanggung jawab kepada mukanya teman-teman. Jadi berarti kalau misalkan teman-teman semua belanja di konsultan yang nakal ataupun mereka yang tidak mengikuti kode etik, artinya berjualan di marketplace itu dilarang oleh manajemen Jafra ke seluruh konsultan Indonesia, dan teman-teman tiba-tiba belanja ke sana. Dari attitude-nya aja dia sudah tidak bertanggung jawab, apalagi bertanggung jawab terhadap mukanya teman-teman, dan teman-teman pasti mengalami kesulitan ketika teman-teman melakukan konsultasi. Akhirnya mukanya teman-teman lah yang menjadi taruhannya. Lebih baik teman-teman konsultasi terhadap konsultan-konsultan terpercaya. Gimana sih cara membedakan antara konsultan yang terpercaya dan tidak? Konsultan terpercaya adalah konsultan yang telah mengikuti akademi-akademi yang Jafra berikan, dan dia yang konsisten di Jafranya. Jadi jangan teman-teman konsultasi ke orang yang sekarang jualan baju, besok jualan Jafra, itu jangan sampai, karena berarti orang tersebut tidak mengerti arti daripada bisnis Jafra dan tanggung jawab terhadap konsumen di Jafra. Nomor 9, teman-teman itu sering bertanya, kalau misalkan menggunakan Jafra tidak lengkap itu hasilnya akan sama tidak dengan yang menggunakan rangkaian Jafra yang lengkap. Sebenarnya lengkap ataupun tidak bukan dilihat daripada banyaknya daripada produk, tetapi teman-teman itu tepat apa tidak produk yang digunakan. Nah, nyambung ke yang tadi, berarti teman-teman itu harus konsultasi terhadap orang-orang yang memang konsultan resmi Jafra. Lalu teman-teman semua, kalau misalkan lengkap dan tidak lengkap, misalkan konsultannya menyarankan segini banyak 5 produk, tapi teman-teman hanya menggunakan 2 produk, hasilnya akan maksimal apa tidak gitu. Nah, teman-teman semua, lengkap dan tidak lengkap di sana artinya teman-teman semua tidak mengikuti aturan ataupun langkah-langkah yang disarankan oleh konsultannya. Ya pasti hasilnya beda dengan orang yang mengikuti arahan daripada konsultan atau menggunakan produk yang lengkap. Jadi sebaiknya teman-teman mengikuti arahan daripada konsultannya. Kalaupun teman-teman belum punya dana, tidak apa-apa, tapi tanya ke beliau, sebaiknya dia itu terlebih dahulu menggunakan produk apa dulu, karena uangnya teman-teman cuma ada segini. Insya Allah kalau konsultan resmi Jafra pasti mengarahkan terhadap keuangan teman-teman dan kepada produk yang digunakan. Namanya juga konsultan kan, berarti teman-teman itu melakukan konsultasi semuanya, baik dari segi keuangannya, baik dari segi produknya, dan baik dari segi perkembangan daripada kulitnya teman-teman semua. Nah, yang ke-10 lebih kepada tips buat teman-teman semua yang ingin membeli produk Jafra, pilihlah konsultan yang tepat, dan kalaupun teman-teman tidak berminat kepada produk Jafra, teman-teman itu harus memilih setiap kosmetik yang teman-teman gunakan. Artinya teman-teman itu harus lihat kosmetik yang teman-teman gunakan itu memiliki segel apa tidak. Artinya kemasannya itu bersegel apa tidak. Keduanya, di dalam kemasannya itu ada ingredientnya atau enggak. Apa cuman kemasannya itu krim malam dan krim pagi doang. Ketiga, teman-teman itu harus rutin menggunakan produk Jafra. Yang keempat, teman-teman itu harus melihat benar nggak sih produk tersebut ada izin POM apa tidak. Yang kelima, teman-teman harus konsultasi kepada yang orang yang tepat. Dan keenam, teman-teman itu harus ikutin aturannya, harus rajin, dan pola hidup dan pola makan yang sehat. Pola tidur juga ya pastinya termasuk di dalamnya. Nah, sekian tips dari saya dan mungkin akan yang menjawab pertanyaan dari teman-teman juga. Semoga apa yang saya sharing hari ini bermanfaat buat teman-teman semua, sehingga teman-teman semua tidak ragu lagi menggunakan produk yang aman. Dan dari sini saya menawarkan produk Jafra, dan semoga teman-teman semua akhirnya berminat untuk kulitnya menjadi sehat seperti insya Allah saya. Sekarang tidak putih ya, tapi alhamdulillah saya mengalami sehatnya kulit dan tidak ketergantungan terhadap kosmetik yang saya gunakan sebelumnya itu bingung belibet. Alhamdulillah saya sekarang sudah tidak mengalami lagi yang namanya ketergantungan kosmetik seperti yang saya alami dengan kosmetik yang saya gunakan sebelumnya. Nah teman-teman semua, sekian di sore hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5000.